Yeti bisa berdoa terlebih dulu. Ya, dipersilakan Bu Yeti. Ya, selamat malam Bu Nini Herawati sudah bersama kita ya di malam ini. Ya, oke. Iya Pak John, shalom. Shalom Bu Nini di mana? Di Aussie, masih di Aussie apa di Surabaya? Masih di Melbourne Pak John. Ini sudah di kamar, sudah Oh, mengurung dari diri, kamar. dingin Oke. sekali. Baik, mungkin kita ingin mendengarkan doa dari sana. Bu Nini Herawati, doa dulu dah ya. Ya, Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita malam ini. ya malam. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. shalom. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Ya, pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali, beribadah lewat JLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua hanya karena kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. amin. Sehingga kami semua diberikan kesehatan, tambahkan semuanya perlindungan ya Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk beribadah sama-sama memuji, memuliakan, terlebih lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan memimpin ibadah malam hari ini. Ya, ya. Biar ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mempunyai Tuhan mendengarkan, bahkan melakukan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Nini Amin. Herawati dari Ya, kota sama-sama. Melbourne ya, Australia. Oke, Tuhan berkati, Oke. haleluya. Oke, semuanya sehat, Amin. bisa mendengarkan pujian ya malam ini. Selamat malam Pak Sehat. Bongtir, sudah bersama kita. Ibu Jajuk juga sudah bersama-sama ya malam ini. Oke, semuanya sehat ya di hari Minggu ini dan mari Amin. amin ya, Bu Jajuk suaranya mantap juga. Oke, kita akan memuji Tuhan ya di malam hari ini, sebuah pujian yang sangat indah. Kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin ya. Oke, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kau sungguh baik Yesus, amin. Oke, mari mata kita biarlah tertuju pada Yesus ya. Kami persembahkan hidup kami bagimu. Mata kami tertuju hanya menyembah-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Katakan untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, mata kami tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu, kehendakmu ya Bapa. Kami janji Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa penyembahanmu dan kerinduanmu. Kerinduan kami terus menyenangkan. Kami tahu matamu tertuju bagi kami. Kami tahu hatimu ada bagi kami malam hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendakmu ya Bapa. Mari nyatakan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari nyatakan, ku mau
mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Katakan sama-sama, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Katakan kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu dan mata-Mu memandang. Baru Lux Hijab Series Body Wash. Rahasia. Amin. Praise the Lord. Mata kita tertuju pada Yesus ya. Haleluya. Nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Boleh yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kalian yang pria katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. di matamu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati bahwa kami berharga di mata Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi ku berharga. Yes. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan ya Bapak Ibu. Oke, dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kepada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom, praise God. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu pada malam ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu semakin hari semakin heran Tuhan. Yes. Supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu. Dan yang sakit boleh disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong kami semua, firman-Mu ya dan amin. Dan mendatangkan mukjizat bagi kami semua, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi Ya, dari sama-sama Pak John. ya Surabaya ya yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Amin. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ada siapa di sini ya? Oke, saya lihat ada Cifung. Bu Cifung Cifung. ada ya? Cifung. Ada Ya, Ibu Cifung. Cifung. Oke. Shalom Cifung. Dr. Oke. John, Ya. malam. Tuhan Puji berkati. Tuhan, Tuhan berkati Cifung ya. Oke, dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh Ibu Ong Kyo Kim. Ada di sana Ibu Ong Kyo Kim? Oke. Bila Ibu Ong Kyo Kim masih di jalan, tidak apa-apa nanti bisa ini ya,
diperdengarkan oleh Ibu Weli Hukubun ya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Oke, kita akan dengar firman Tuhan malam ini. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Ya, 500 berapa, Bu? 500 berapa itu? Kita malam ini sudah tiba di dalam serial yang ke-554 ya. Besok pagi kita masuk di serial yang ke-555. Amin ya. Oke. Dan Ibu Beli Hukubun akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di malam hari ini. Oke, Bu Weli gimana di sana? Oke ya? Oke, siap. Mantap ya. Oke, haleluya. Baik, Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesungguhan dengan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah dalam kesungguhan dengan siapa? Dengan Yesus. Amin. Oke, mari kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesungguhan dengan Yesus? Ya. Oh, Cipong bilang ada. Sudah pasti ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak punya kesungguhan dengan Yesus? Gak sungguh-sungguh. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya. Jadi kita sekarang sudah belajar untuk memahami, mengerti lebih banyak ya. Itu ada perbedaan antara orang yang bersungguh hati dengan Yesus dan orang yang tidak bersungguh hati dengan Yesus. Ya, bedanya apa? Yang bersungguh hati itu ada kemuliaan Allah di dalamnya. Sementara yang tidak bersungguh hati dengan Yesus tidak akan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya. Oke, satu ayat kita akan lihat dulu pada malam hari ini. Terambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Nah, kita pada malam hari ini terdapat dari Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Ini sebuah peringatan keras dari Tuhan Yesus untuk umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, bukan cuma umat Tuhan, tapi juga untuk para hamba Tuhan. Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa dia? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, siapa dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Itulah orang yang bersungguh-sungguh hati. Ya. Dan orang yang bersungguh-sungguh hati, waktu dia berseru, maka dia layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Dia diselamatkan. Tapi yang tidak bersungguh-sungguh hati, saudaraku, yang masih melakukan kejahatan, saudaraku, baik lewat pikirannya, lewat hatinya, lewat mulutnya, lewat hidupnya, tindakannya, biar dia berseru Tuhan, Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kesungguhan hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Tuhan mau semua kita, sesuai dengan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesungguhan hati. Amin. Orang-orang yang punya kesungguhan hati dengan Tuhan, mereka paling cepat mengalami lawatan Tuhan dibanding orang-orang yang tidak punya kesungguhan hati dengan Tuhan. Orang-orang yang mempunyai kesungguhan hati dengan Tuhan, dia merasakan kerajaan Allah turun dalam hidupnya. Orang yang mempunyai kesungguhan hati dengan Tuhan, dia merasakan hadirat Roh Kudus, dia merasakan pengurapan Roh Kudus begitu kuat dalam dirinya, ya. Ketimbang orang yang tidak mempunyai kesungguhan hati dengan Tuhan. Dan biasanya Tuhan dekat dengan orang-orang yang punya kesungguhan hati dengan Tuhan. Nah, hari ini coba Anda renungkan baik-baik. Apakah malam ini Anda adalah orang yang benar-benar memiliki kesungguhan hati dengan Tuhan atau tidak? Kalau ternyata Tuhan dapati engkau mempunyai kesungguhan hati dengan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan engkau layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kalau engkau tidak punya kesungguhan hati dengan Tuhan, meskipun engkau Kristen, meskipun engkau ada di gereja, tapi kalau hatimu jauh dari Tuhan, engkau tidak punya kesungguhan hati dengan Tuhan, maka maaf, Tuhan katakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan
Bapakku yang di sorga. Ya, orang yang punya kesungguhan hati itu dia selalu melakukan kehendak Bapa. Itu dia, Bapak Ibu. Ya, oke. Dan kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemudian Allah dinyatakan dalam kesungguhan hati. Bilang kesungguhan hati. Kesungguhannya hati dengan Yesus. Dan dia dijamin untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena dia mendengar dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi waktu orang dengar firman dan orang melakukan firman, dia tidak akan tunda-tunda lagi, maka dia layak untuk masuk dalam kerajaan Bapa di sorga. Ya, oke. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, tadi pagi kita baru menyelesaikan 2 Korintus pasal 12 dan malam ini kita sudah masuk di pasal yang berikutnya itu pasal 13. Ya, nah dari ayat-ayat ini kita akan pelajari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan ya ada tiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang wow, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ada tiga kebenaran ya yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesungguhan hati. Ya, ini penting Bapak Ibu. Haleluya, supaya kita benar-benar bisa melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan ya. Oke, kita akan lihat ada tiga tanda orang-orang yang punya kesungguhan hati dengan Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita, biarlah kita mengerti malam hari ini ya. Ada tiga tanda orang yang punya kesungguhan hati dengan Tuhan. Tanda yang pertama, siapa dia? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti tujuan kunjungan untuk ketiga kalinya. Kalau kunjungan 1 kali, 2 kali, 3 kali, agar apa? Agar dia itu mendapati jemaat hidup benar. Bilang jemaat hidup benar ya. Karena rupanya di Korintus ini ada jemaat-jemaat yang tidak hidupnya benar dengan Tuhan ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 13 ayat 1. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Amin. Amin ya. Jadi ini yang pertama tanda orang yang punya kesungguhan hati dengan Tuhan itu apa? Dia mengerti, katakan mengerti. Dia mengerti tentang apa? Tentang kunjungannya untuk ketiga kalinya, dia kunjungi jemaatnya ya, agar dia itu mendapati jemaat itu hidup benar, saudaraku. Nah, terkadang banyak sekali, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran yang menyesatkan membuat jemaat itu tidak hidup benar, ya, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini tanda yang pertama, orang yang punya kesungguhan hati itu dia mengerti. Baru yang kedua, setelah dia punya kesungguhan hati, dia mengerti. Kita masuk ke tahap yang kedua, dia mulai memahami, ya. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami pentingnya meninggalkan masa yang lampau, ya. Dan kemudian dia bertobat setelah dia mendengar firman, ya. Firman itu perkataan Allah sendiri. Saya ulangi ya. Memahami tentang pentingnya meninggalkan masa yang lampau, ya. Dan kemudian setelah dia bertobat karena dia mendengar firman Tuhan, ya. Jadi saudara, hal-hal yang sudah terjadi di waktu lalu jangan ingat-ingat lagi. Meskipun dosa-dosa yang terjadi di masa lalu, dosa yang begitu mencicikan, dosa yang begitu benar-benar memalukan, ya, dosa yang menajiskan kehidupanmu, jangan ingat-ingat lagi masa yang lampau, ya. Karena saya percaya Tuhan ingin mengarahkan kita kepada satu masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Katakan amin ya. Kita lihat dulu 2 Korintus 13 ayat yang kedua. 2 Korintus 13 ayat yang kedua yang berbunyi, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan
menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Amin. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, tanda dari orang yang mempunyai kesungguhan hati dengan Tuhan itu dia memahami ya tentang meninggalkan masa lampaunya. Nah, semua kita ini tentunya punya kenangan di masa lampau ya. Ada kenangan yang baik, ada kenangan yang buruk ya. Nah, terkadang kenangan yang buruk itu masih terbawa sampai hari ini. Tuhan mau kita meninggalkan ya. Meninggalkan masa yang lampau. Kemudian apa? Bertobat ya. Masa yang lampau begitu penuh dengan dosa yang menjijikan, dosa yang menajiskan ya. Dosa yang benar-benar memalukan Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin pulihkan kita semua ya. Jadi ini selaku. Jadi dia memahami. Baru kita lihat yang ketiga sekarang. Orang yang punya kesungguhan dengan hati itu yang tanda yang ketiga, dia mulai mengakui. Ya, ini penting. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa saatnya dia menunjukkan. Menunjukkan apa, saudaraku? Menunjukkan bukti nyata imannya kepada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juru selamatnya. Katakan amin ya. Jadi benar-benar iman itu harus ditunjukkan bukti nyatanya. Bukti nyata apa? Saudara percaya pada Yesus. Engkau beribadah kepada Tuhan, ya. Engkau berdoa dengan kesungguhan hati. Engkau membaca firman Tuhan. Engkau rajin melayani, ya. Engkau giat untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Itu bukti bahwa benar-benar saudara punya iman kepada Yesus, ya. Tapi kalau cuma bilang percaya nggak ada bukti, percuma, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 13 ayat yang ketiga. 2 Korintus 13 ayat yang ketiga yang berbunyi, karena kamu ingin sesuatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Amin. Amin ya. Jadi ini dia. Jadi orang yang punya kesungguhan hati itu dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui saatnya dia menunjukkan. Menunjukkan apa, Bapak Ibu? Dia menunjukkan bukti nyata imannya itu kepada Yesus, ya. Jadi kalau orang punya iman kepada Yesus itu harus ditunjukkan, ya. Dia beribadah kepada Tuhan, dia melayani Bapak Ibu sekalian, ya. Dia memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, termasuk Bapak Ibu sekalian, dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Nah, itu bukti nyata orang yang punya iman kepada Tuhan, ya. Oke. Lalu dari 3 poin ini, saudara sekalian, tadi pertama kita mengerti, yang kedua kita memahami, yang ketiga kita mengakui. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya, ya. Ini dia. Hasil yang pertama bagi orang yang punya kesungguhan hati ini, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dinyatakan perkaranya sah, bilang sah. Sah kenapa? Karena ada 2-3 orang saksi, ya. Karena ada 2-3 orang saksi. Kita lihat 2 Korintus 13 ayat 1. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Amin. Nah, seorang hakim di pengadilan bisa memutuskan perkara itu sah atau tidak kalau ada saksi. Saksinya berapa banyak? Setidak-tidaknya ada 2-3 saksi. Kalau hanya 1 saksi saja itu tidak sah, ya Bapak Ibu. Harus ada 2-3 saksi supaya saling konfirmasi Bapak Ibu tentang kebenarannya, ya. Nah, itulah dia Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini saudaraku, Tuhan itu mempunyai saksi kepada kita semua, ya. Yaitu apa? Firman-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya. Jadi apa yang kita lakukan itu semua disaksikan oleh firman, disaksikan oleh Roh Kudus, ya. Ada 2-3 saksi dan Allah sendiri yang menjadi saksi bagi kita semuanya. Oke. Dan mari kita lihat apa hasilnya yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu, saudaraku, saatnya bertindak adalah keputusan yang tepat dan tegas. Jadi lihat, orang yang bertindak itu dia punya keputusan yang tepat dan tegas, tidak ngawur, saudaraku. Ya, tidak sembrono, ya Bapak Ibu sekalian. Dia benar-benar lakukan tindakannya itu adalah keputusan yang tepat
dan tegas, dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat 2 Korintus 13 ayat yang kedua. 2 Korintus 13 ayat kedua, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Amin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu ketegasan ya dari seorang rasul yang bernama Paulus, dan dia bertindak di waktu yang tepat, Bapak Ibu. Ya, itu luar biasa. Sebagai orang-orang yang punya kesungguhan hati, dia benar-benar melakukan sesuatu dengan tepat dan tegas ya. Itu dia. Kalau orang tidak punya kesungguhan hati, dia melakukan sesuatu nggak tepat, nggak tegas, dan itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Oke, kita lihat yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia taunya bagaimana? Bahwa Kristus berkuasa di tengah-tengah umat tebusannya. Yang percaya katakan amin. Siapa percaya malam ini Kristus berkuasa di tengah-tengah kita sebagai umat Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Oh yes, kita lihat ya ayatnya. 2 Korintus 13 ayat 3. 2 Korintus 13 ayat 3 yang berbunyi, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Amin. Siapa yang berkuasa di tengah-tengah umatnya, umat Tuhan? Kristus ya. Nah, Kristus dalam bahasa Inggris disebut Christ, artinya urapan, pengurapan itu ya. Itu penuh kuasa, Bapak Ibu. Jadi orang percaya yang taat firman, dia tahu bahwa Kristus berkuasa di tengah-tengah umat tebusannya ya. Kata tebusan itu dalam bahasa Inggris redeem ya, artinya membayar. Dia telah melunasi semua hutang-hutang dosa kita yang kita sendiri nggak bisa membayar dengan harga berapapun ya. Luar biasa Bapak Ibu. Lewat pengorbanan Yesus, saya percaya kematian Yesus itu menumpahkan darahnya untuk menebus kita semua ya. Yang berdosa ini, yang najis, yang kotor, yang jijik, yang hina ini karena dosa, dia tebus kita, dia beli kita, dia sucikan kita sehingga kita ini menjadi ciptaan yang baru dan mulia ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Malam hari ini siapa di antara kita yang masih merasa dirinya berdosa, yang masih merasa dirinya belum layak di hadapan Tuhan? Saya beri waktu untuk kita semua, ambil waktu 1-2 menit sebentar untuk berdoa supaya saudara malam ini Tuhan dapati engkau punya kesungguhan dengan Tuhan ya. Kalau sepanjang waktu ini atau sepanjang bulan ini atau sepanjang minggu ini Tuhan dapati engkau belum punya kesungguhan dengan Tuhan, ayo Bapak Ibu perbaiki sekarang. Mulailah lagi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya. Supaya apa yang dikatakan dalam ayat sebelumnya Matius 7 ayat 21, jangan sampai pada waktu kedatangan Tuhan kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi akhirnya kita ditolak, kita tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena tidak punya kesungguhan hati dengan Tuhan ya. Orang-orang yang tidak punya kesungguhan hati dengan Tuhan pada waktu Yesus datang, pada akhirnya mereka akan menyesal, mereka menangis, minta Tuhan kasih kesempatan, tapi kesempatannya sudah habis. Waktunya sudah hilang, tidak akan kembali lagi. Maka itu Bapak Ibu, mumpung masih hidup, masih ada nafas, masih ada kesempatan, ayo kita perbaiki hidup kita, mulailah lagi bersungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Malam ini, mari Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan saudara-saudara semua, dan mari kita bersatu hati malam ini dengan perjamuan kudus. Imani yang di tangan kanan yang saudara pegang, ini bukan roti biasa ya, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, kalau sudah percaya malam hari ini, makanlah. Makan dengan iman. Amin.
Haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada kesembuhan bagi yang sakit, ada mujizat bagi yang dalam persoalan, dan ada kekuatan bagi yang lemah, ada penghiburan bagi yang susah dan sedih, dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Minumlah. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung akan berdoa untuk kita semua ya. Ya, selamat malam Pak Pendeta John. Ya, selamat malam. Semuanya. Shalom semuanya. Ya, Mari shalom. kita satu hati atas firman yang indah ini. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-firman yang sangat indah ya Tuhan. Di mana disampaikan oleh Pastor Pak Pendeta John. Tuhan yang begitu indah, Pak, kami harus bersungguh-sungguh hati untuk selalu ingat kepadamu, hidup dalam kasih dan pengampunan. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan, hari yang sangat indah, di mana kami dibebaskan, kami dipulihkan, supaya kami tidak setengah-setengah lagi mengasihi Engkau, tetapi dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu, berkati Pak Pendeta John Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, penuhi dengan kasih Bapa, urapan baru, kekuatan baru, dan hikmat dari surga. Terutama juga buat kami juga Bapa. Kalau Pak Pendeta John sudah Kau pakai kami juga untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami selalu menyenangkan hati Bapa seperti pujian tadi Tuhan yang disampaikan, menyenangkan hati Bapa dan memuliakan Engkau, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami disentuh hati kami dijamah hati kami oleh firman-Mu, yang mana kadang-kadang kami kurang setia kepadamu. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, kami hidup karena Engkau, yaitu yang telah mati untuk kami, dan setelah pada hari ketiga Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu bangkit, sesuai dengan firman Yesaya 60 Tuhan ayat 1, bangkit dan menjadi teranglah sebab kemuliaan Tuhan atas-Mu. Terima kasih Tuhan, jangan sampai kami melupakan firman yang di retreat itu. Tuhan Yesus, supaya kami selalu dijamak terus, makin hari makin diserupakan seperti Bapa yang Bapa inginkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan, melalui Pastor John kami disegarkan kembali, kami dipulihkan, kasih yang sempurna adalah dari Engkau saja. Biarlah kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan memulihkan kami dan melayakkan kami untuk kami memanggil nama-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk duduk manis terus Tuhan, merenungkan firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John Tuhan, biar kami selalu dengan bersungguh-sungguh hati melakukan setiap firman, dan kami tahu firman yang telah disampaikan oleh Pastor John tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau memenuhi kami semua di gereja Tuhan, bangkitkan kami, pulihkan kami Tuhan, dan biarlah kami selalu berjalan bersama-Mu, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, kami cuma manusia biasa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang saat ini belum hadir, kiranya Tuhan sendiri menjamak mereka dan memulihkan hati mereka sesuai dengan firman-Mu, dan firman ini tidak akan kembali. Kami percaya Roh Kudus, satukan kami Bapa, satukan kami Bapa. Seperti Engkau menyatukan waktu retreat, demikian terjadilah mujizat-Mu lebih dahsyat lagi. Pakai Pak Pendeta Tuhan untuk kemuliaan-Mu, dan Bu Sinta juga, dan pakai juga yang mendengarkan di sini anak-anak-Mu. Oh Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami ingin Tuhan bersatu kembali sesuai dengan rencana-Mu, membawa kerajaan Allah datang ke dunia, menjadi misi kerajaan surga, sehingga kami bisa membawa jiwa-jiwa yang belum ada di tempat ini untuk selalu bersama-sama kami kembali, terutama jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami, urapi kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami, yang disampaikan firman-Mu, biar kami menjaga pikiran, hati, dan perkataan kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan Pak Pendeta John yang begitu baik Tuhan. Tiap kali, tiap saat dia selalu memberikan
Oh, firman-firman yang hidup sehingga kami dipuaskan, sehingga kami disegarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mempunyai hati yang begitu luar biasa di dalam hatinya Pak Pastor Pendeta John, yang mana selalu ingin kami selalu bersatu. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik. Pakai Pak Pastor Tuhan, pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Bersatu dengan kami, lalu rindu kami bersatu kembali. Amin. Seperti Kau yang kami inginkan. Terima kasih Bapak, kami tahu Pastor Pendeta John Kau pakai untuk kemuliaan, tidak pernah merasa lelah untuk mengajari kami, selalu berharap dan selalu memandang Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau baik, Kau terlalu baik. Jamaah Tuhan kami satu persatu pagi ini juga kami selalu ingin bersatu hati, saling mengasihi, dan pengampunan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John terjadi hari ini. Terjadi hari ini. Terima kasih Bapak, bahwa kami mendekat kepadamu, mempunyai hati yang sungguh-sungguh haus akan Engkau, haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Tuhan yang belum hadir kok jamaah satu persatu, dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau memberkati Ibu Cucu dan semua yang ada di sini. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti rencana-Mu. Satu hal kami tahu, hati Bapak itu ada di Pastor John. Hati Bapak itu ada di Pastor John, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Buka lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga bisa punya hati seperti hati Yesus yang di dalam Pastor John. Sangat mengasihi kami, mencintai kami, dan kami ingin seperti hatinya Pak Pastor John, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Cipung ya. Semangat Cipung. Badai pasti berlalu ya. Semua akan pulih. Amin. Semangat. Oke, Tuhan berkati. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Baik, bisa dibuka. Terima kasih Pak John. Saya lagi jalan-jalan ini. Ini mau jalan-jalan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih, yang saat ini sudah ikut gereja CRCC. Maaf gelap karena saya naik mobil ya Bapak Ibu. Pamer. Nah, di sini. Jadi malam ini, kemarin malam minggu, saya malam mingguan bagaikan anak muda karena saya sendiri. Sekarang pun hari Minggu saya juga keluar ya Bapak Ibu yang terkasih. Jangan biarkan hati-hati Bapak Ibu semua lemah letih lesu, karena dengan giat semangat Bapak Ibu akan sehat. Nah, Amen. Terima kasih untuk doa Bapak John dan untuk Cik Fung atau Bu Nani serta Bu Nini dan Ibu Jaju Kuswandi yang selalu sehat. Amen. Sehat terus ya Bu Jaju, biar bisa singsong lagi, Amin, amin. Nah, ya. Kita semua sehat. Amin. Saat ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Weli. Eka, bukan? Eka, Ibu Weli dari Papua. Maaf Bu Weli, ya. Terima kasih Bu Weli, dipersilahkan. Iya, baik Ibu Yeti untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini.
dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin Yes. baik dan stabil. Amin. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Beli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Beli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Yeti. Siap, terima kasih Ibu Weli Hukupu yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang saatnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Eka, walaupun agak sedikit kelihatan, kadang enggak wajahku. Ini ya Bu Eka. Iya. Terima kasih Bu Yeti, semangat Bu Yeti, Amen. semangat, shalom, Shalom. namanya, Praise God. shalom, nama Bu Yeti, namanya aja Bu Yeti, hidupnya selalu happy, senang sekali. Terima kasih. Kalau nggak ketemu saya merasa sedih sekali. Happy. Terima kasih Bu Eka Lydia yang semangatnya hebat sekali. Terima Amin. kasih, dipersilakan. Saya. Info gereja CLCC. Persembahan kita dapat kok langsung Pak John? Ya, silakan Bu. Ya langsung. Langsung ya. Ya. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang ya, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sintanini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.
sampai Maranatha. Amin. Amin. Ya, baik. Ini ada untuk yang pengumumannya untuk yang berulang tahun di bulan Oktober. Ibu bisa sampaikan ya. Oke. Terima kasih Ini Ibu Bu Lydia. Eka sampaikan untuk yang Oktober dulu, yang berulang tahun di Oktober. Ya. Ya, silakan Bu Eka. Masih. Ya, oke. Tunggu dulu, esok kan ketemu sama anakku. Ya, jadi ini ya, Bu Lydia Eka, halo. Iya kan? Ada di sana? Baru merapat dari arah sana untuk kita rapat. Iya, Ya, silakan untuk yang berulang tahun di bulan Oktober. Ya, spesial happy birthday. Bulan Oktober ya, 5 Oktober 2024. AUT pernikahan Bapak Joko Susanto dan Ibu Berta Kediri. 6 Oktober dari Alin dari Kediri. 8 Oktober Bapak Bruri dari Jerman. 10 Oktober Bapak Nelis Mel ya di Bogor ya, dari Bogor. 12 Oktober Bapak John Sarbunan MA dari Kediri. Bapak pendeta kita ya. 12 Oktober dari ulang tahun juga pernikahan Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo. 19 Oktober Ibu Debbie Johan dari Surabaya. Tanggal 19 Oktober HUT pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie dari Surabaya. Ya, oke. Terima kasih Bu Lydia Eka. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Amin. Yesus. Praise the Lord. Tuhan berkati Bu Lydia Eka untuk pengumumannya. Oke. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih. Happy selalu, sehat selalu buat kita semua. Yang ikut ibadah gereja CLCC di malam hari ini mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Amin. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah gereja untuk malam hari ini sudah selesai. Saya sampaikan kembali kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita akan menutup ya ibadah kita malam ini dan ada permohonan doa. Bisa langsung open mic dan menyampaikan langsung atau Bapak Ibu mau kirim lewat layar chat monitor, silakan dan nanti tolong bantu saya untuk memperhatikan siapa-siapa yang sudah mengirimkan ya permohonan doa, nanti saya bisa doakan satu-satu. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan menaikkannya sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa di malam hari ini buat kita semua. Katakan amin ya. Oke. Ya, kita supaya bisa melatih untuk persiapan Natal kita tanggal 15 ya Bapak Ibu. Dan pastikan Natal ini akan seru. Bapak Ibu undang orang-orang yang engkau kasihi. Kau bisa membahagiakan mereka, baik istri, suami, anak, mantu, cucu ya. Bisa mengajak mereka untuk mengikuti acara Natal kita ya. Dengan biaya yang sangat murah, cuma 150.000 ya per orang di restoran Double Happiness. Jadi ini acara tahunan kita, setahun sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menikmati acara-acara yang indah, rangkaian acara ya. Dan juga kita akan menikmati tentang beberapa hal yang akan ditampilkan di sana. Pasti seru ya. Oke, saudara-saudara sekalian, pastikan bahwa acara ini dari kita untuk kita. Jadi mulai Bapak Ibu mulai persiapan ya. Jadi bisa saudara titip uang dulu di bendahara Ibu Lince untuk undangan masuk ya sebagai tiket masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dicicil sangat murah. Satu orang cuma 150.000 ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih buat kematian Yesus di kayu salib. Di sanalah dosa kita telah diampuni, segala penyakit kita disembuhkan, dan kita terima hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari Bapak kalian, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan terima pada malam hari ini, oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau merasa ada anak atau menantu atau cucu yang sakit, letakkan juga tangan kiri saudara di bagian tubuhmu, engkau bisa mewakili dia. Kalau dia tidak ada satu tempat denganmu, mungkin dia berbeda tempat, tapi imani ya. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan waktu yang sama. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami doakan dalam nama Yesus malam ini, siapapun yang sakit, yang sedang meletakkan tangannya di bagian tubuhnya yang sakit, saat tangan kanan, letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Biarkan kuasa Tuhan bekerja malam ini menjamamu dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang engkau terima dalam nama Yesus Ibu Jajuk Eliwati, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, engkau sembuh. Ibu Weli Hukuman, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Nini Herawati, engkau sembuh bersama dengan cucu El juga sembuh dalam nama Yesus. Pak Wongtir, engkau sembuh bersama dengan istri. Ibu Marta, Ibu Ong Gyokim, Cifung, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Siam Liang, engkau sembuh. Cucumu juga sembuh. Amin. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Hendro, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, siapapun yang sakit malam ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Imani, malam ini juga istrimu disembuhkan, suamimu disembuhkan, menantumu disembuhkan, mertuamu disembuhkan, orang-orang yang kau kasihi juga disembuhkan malam ini. Di dalam nama Yesus. Percaya malam ini juga aku berkata keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, semua dibuat Tuhan bertambah-tambah. Tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan Bu Nini Herawati di Australia, sertai bersama dengan anak-anak, mantu, dan juga cucu, juga Bu Lina, sertai mereka. Dan kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka pulang kembali ke Indonesia dalam 1-2 hari, biarlah kembali dengan selamat dalam nama Yesus. Dan kami juga doakan untuk cucu Bu Ong Gyo Kim, anak Carlos juga aman dalam perlindungan Tuhan. Semua yang di Indonesia dalam perlindungan Tuhan aman. Aku berkata malam ini, pada waktu engkau beristirahat, Tuhan akan menghampiri engkau, dan Tuhan beri engkau kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Engkau tidak akan lagi mendengar kabar-kabar yang menghancurkan, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mencelakakan. Tidak akan ada lagi dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini sudah selesai. Segala persoalan demi persoalan semua teratasi.
semua keluar sebagai seorang pemenang, semua bisa melewati badai dengan baik. Dan aku percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang kau harapkan, yang kau butuhkan, yang kau perlukan, semua doa-doa yang kau naikkan siang dan malam setiap waktu. Yang kau lihat kuasa Tuhan sudah bekerja, mendengar dan menjawab doamu. Aku berkata setiap pria dan wanita malam ini sudah terima mujizat, sudah terima kuasa, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat perputaran keuanganmu akan berjalan dengan stabil, akan berjalan dengan semakin baik, semakin cepat. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi tempat-tempat yang bocor. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah melindungi semuanya sehingga engkau aman bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kau kasihi. Di dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang pandang Tuhan saat ini, angkat wajahmu. Engkau bukan tertunduk malu, engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, aku berkati semua yang hadir malam ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keturunanmu, anak cucu keturunanmu, diberkati studi mereka, diberkati pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, diberkati juga semua yang engkau lakukan bersama dengan Tuhan. Dibuat Tuhan terus semakin hari mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung tidak rugi. Dalam nama Yesus, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan, akan ada terobosan-terobosan yang ajaib dalam keuangan, dalam bisnismu. Engkau akan berbahagia bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, dengan pasanganmu. Engkau akan melihat kebahagiaan itu semua anak mantu cucumu di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat mereka punya masa depan yang penuh harapan, dan mereka akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kembali. Aku berkata malam ini semua sudah dengar firman Tuhan, semua malam ini mengerti bahwa betapa pentingnya kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Aku percaya kesungguhan hati itulah yang menentukan engkau paling cepat menerima pertolongan Tuhan, kau paling cepat menerima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua di Indonesia. Terima kasih Pak Selamat Jo. malam sama istirahat ya. Terima kasih Pak Terjo. Sama-sama, Bu Onggi. Ya, Kak Buni Rawat ini. Pak Hendro. Ya. Oke, Bu Nini masih di Australia. Ini sudah di Surabaya. Belum, besok baru pulang. Shalom semuanya. Dari Selasa sampai. Semuanya. Pak John, ini saya sudah sembuh. Ya. Oke, kita dengar dulu kesaksian Bu Nini ya. Kita dengar kesaksian Bu Nini sebentar. Ya, Bu Nini silakan. Ya, nah ini shalom Bapak Ibu. Ya, Ya, ini saya menyaksikan yang kemarin cucu saya kan, anaknya Michael itu panas, demam sampai nggak bisa nafas ya. Tapi kalau di sini kan nggak boleh ke dokter, sedikit-sedikit nggak boleh ke dokter. Aduh, kita agak kebingungan ya, karena kasihan lihat anak panas, mulutnya sampai merah, nafasnya tersengal-sengal. Tapi di sini ke dokter aja sulit, nggak biasa. Kalau nggak yang gawat darurat katanya nggak mungkin diterima ke dokter. Agak aneh-aneh kok di negara orang luar negeri ini ya. Ternyata saya sudah berdoa aja. Kayak waktu Pak John, siapa yang minta doakan ini cucu saya, anaknya Eleanor. Terus sekarang ini semalaman ya Pak John panas, demam, nggak bisa nafas. Terus tadi pagi Pak John tahu-tahu dia sudah lari ke kamar saya. Mama, sudah sehat kamu ya. Luar biasa, tadi sudah sempat jalan-jalan sedikit. Jadi luar biasa Pak John, dukungan doanya Bapak John dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di GLCC ya. Luar biasa ya, saya bersyukur, terima kasih, amin, amin. Nggak sampai terjadi hal yang mencelakakan, menakutkan ya. Sudah sembuh Pak John, tadi sudah jalan-jalan. Praise God. Terima kasih. Luar biasa, tetap semangat ya.
Ya, Ya, teman-teman amin. pendoa biasa setiap hari berdoa untuk Bu Nini, untuk kita semua, Bu Lydia Eka, semua deh didoakan oleh Amin, teman-teman amin, pendoa ya. Oke, amin. Bu Ong tidak lupa berdoa buat kita semua ya dan Iya, teman-temannya. terima Oke, kasih Tuhan berkati semua Bapak ya. Ibu ya, Ya, dukungan doanya. Terima kasih, Tuhan berkati. ya, Di selamat Selasa, malam. saya Selasa sampai di Indonesia Selasa ya. Selasa Oke, ya. kita Oke. ketemu lagi. Tuhan berkati Itu semuanya. saja. Bu Yeti, Jumpa besok pagi. ya. Ya. Bu Yeti di mana? Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan terus gitu ya. Lagi menikmati. Pokoknya hidup dibuat happy, Bu. Hidup itu dibuat happy aja. Nggak usah mikirin Ya, macam-macam. betul. Oke, sampai Oke, jumpa. God bless you. God bless you Bye-bye. all. Selamat istirahat teman-teman ya. Sampai jumpa lagi besok ya. Tuhan berkati Oke, semuanya. Salam bye-bye. berkeluarga ya. Bye-bye. God bless you all. Erawati ya, Amin. Ya, Amin. berkati. Ya, makasih. Ya, Bu berkati Jaju, Alin ya undur semuanya. diri ya, Bu Jaju ya. Cipon. Ya. Ya, selamat malam Bu Dini, istirahat ya. Tuhan berkati semuanya. Amin, amin. Bye. Bye.